selama hampir 6 tahun. Dari tahun 2020 aku hemat kurang lebih Rp900.000 dikarenakan pemakaian men's pad. Iya, men's pad. Buat teman-teman yang belum tahu, men's pad itu adalah pembalut kain atau menstrual pad pengganti pembalut konvensional. Jadi men's pad itu terbuat dari kain, jadi kita bisa cuci, jemur, dan pakai ulang sampai si menstrual pad itu habis. Sebenarnya masa umur pakainya itu rata-rata di 5 tahun gitu. Tapi dari tahun 2020 sampai sekarang aku ngerasa fungsinya masih sangat baik walaupun daya serapnya udah lumayan berkurang ya dari awal ya, namanya juga umurnya udah 5 tahun lebih. Maka dari itu aku mau kasih ulasan sedikit gitu kelebihan dan kekurangannya selama aku pakai men's pad. Jadi aku beli men's pad itu tahun 2020. Aku beli ukuran yang reguler. Dia tuh sama ya kayak pembalut konvensional. Ada 3 ukuran kalau aku nggak salah ingat. Ada yang ukuran kayak panty liner gitu. Terus ada yang reguler untuk harian, dan ada juga yang long gitu, yang panjang, yang biasanya untuk day pertama sampai day ketiga gitu ya. Tapi sejauh ini dari tahun 2020 aku pakai yang reguler aja tuh cukup ya. Tapi itu buat kebutuhanku pribadi. Kalau misalnya teman-teman kebutuhannya berbeda, mungkin bisa disesuaikan gitu. Aku waktu itu beli di harga 40 ribuan satunya. Aku beli 3. Nah, kelebihannya yang aku rasain dari awal kali aku beli itu kenyamanan. Ini tuh kerasa banget karena buat aku kayak pakai men's pad itu nyaman sekali, nggak ada rasa iritasi, gatal, kemerahan. Pokoknya enak banget deh dipakainya. Dia lembut, kayak kita kayak nggak ngerasa pakai apa-apa gitu, kayak cuman pakai daleman aja gitu. Jadi kayak nggak ada tambahan apa-apa. Beneran senyaman itu karena kainnya beneran lembut. Dan tadi kayak aku bilang, dia nggak bikin iritasi, nggak bikin merah, nggak bikin ruam, nggak berbau juga. Jadi nyaman banget. Itu kesan yang aku rasain, dan itu juga kelebihan gitu ya. Selama sebenarnya aku waktu pakai pembalut konvensional, aku nggak pernah ngerasa yang gimana-gimana juga sih. Aku nggak sensitif yang gimana-gimana juga sama pembalut konvensional gitu. Tapi yang aku rasain waktu pakai men's pad ini malah lebih enak banget, dia lebih nyaman, lembut. Pokoknya dipakainya tuh beneran bikin apa ya, itu nyaman, pokoknya enak banget deh dipakai gitu, kayak nggak ngerasa pakai apa-apa. Aku gitu ya. Nah terus kalau ngomongin daya serap, buat aku pribadi yang pertama kali bikin aku emis adalah dia bener-bener setinggi itu daya serapnya, sama kayak pembalut konvensional yang biasanya gitu. Dan aku mikirnya juga takut ya awalnya, ini kan dari kain ya, emang bisa ya nyerap sebanyak itu gitu. Apalagi untuk hari pertama sampai hari ketiga, yang dimana itu pasti yang kita keluarin tuh banyak gitu kan, deres gitu yang keluar gitu kan. Jadi kayak ini bisa nggak ya, aku juga khawatir gitu kan awalnya. Tapi setelah aku coba ternyata beneran bisa, dan sama sekali nggak tembus. Jadi itu tuh yang bikin aku emis juga. Daya serapnya tinggi banget, padahal dia dari kain tapi beneran bagus gitu daya serapnya. Oh ya, aku udah tulis di sini juga kelebihannya tadi kan. Dia nggak tembus ya. Nah terus udah ada tuh tadi 2 ya kelebihannya, nggak bikin iritasi, nggak bikin merah, ruam, gatal, nggak berbau juga. Terus daya serapnya tinggi, sama kayak pembalut konvensional yang lain. Malah aku ngerasanya dia lebih tinggi gitu daya serapnya daripada pembalut konvensional yang lain gitu. Di aku ya, aku nggak tahu di teman-teman apakah kita kan punya pengalaman yang beda-beda gitu kan untuk periode menstruasi gitu. Terus lagi di save money, kayak yang awal tadi aku bilang di pembuka. Jadi aku beli dengan harga 120.000 di 3 pieces yang reguler,
di satuannya 40.000. Terus dapat pouchnya juga, jadi kayak di lemari dia dapat pouch gitu, jadi kalau misalnya kita traveling kita bisa masukin aja si men's pad itu ke pouchnya, dan pouch itu juga udah water resistant namanya. Itu dia kayak nggak, kalau kena air tuh nggak tembus ke dalam gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin belum sempet cuci dan mungkin cuma bilas-bilas sedikit aja, terus dimasukin ke situ, ke pouchnya itu bisa banget gitu. Jadi pouchnya juga sangat-sangat bagus gitu ya, benar-benar menunjang dari si men's pad yang dipakai. Merek yang aku pakai tuh Baby Oz. Waktu itu aku belum tahu banyak merek men's pad, dan itu juga baru pertama kali ya aku beli. Jadi waktu itu yang aku tahu cuma merek si Baby Oz ini aja. Terus aku beli di Shopee, tentunya di si kuning. Aku beli di sana, dan ya sampai sekarang aku masih pakai itu. Dan tentunya hemat ya. Ini tadi yang ketiga nih, masuk yang ketiga dengan harga 120.000 ya, 4 kali 3, terus 20.000 itu sampai sekarang dia masih sangat-sangat layak dipakai. Daya serapnya emang berkurang sedikit, tapi fungsinya masih bagus banget gitu. Kalau misalnya dibandingkan, tadi aku juga udah kayak tambah-tambah gitu ya. Kalau misalnya di harga pembalut biasa di 17.500, atau ya kita sekitaran berapa sih? Itu juga tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kayak aku ambil rata-ratanya aja, dikaliin 6 bulan 5 tahun sekian, itu di 1.050.000. Dikurangin sama modal awal aku beli tadi 120.000, aku untung atau selisihnya itu 930.000 gitu. Jadi aku udah menghemat 930.000 untuk pembalut. Aku jadi nggak perlu beli pembalut konvensional lagi gitu. Tapi nah, ini masuk ke kekurangannya. Kalau di aku ngerasa kekurangannya tuh cuman di bagian cucinya aja gitu. Kayak kalau misalnya pembalut konvensional kan kita tinggal buang gitu ya, tapi kalau ini kan kita jadi punya kerjaan tambahan. Habis dipakai harus langsung direndam atau dikasih deterjen gitu, terus langsung dicuci gitu kan. Jadi kayak emang agak PR, paling kekurangannya di situ aja. Jadi kayak agak PR untuk nyucinya, ngejemurnya gitu, dan harus cepat dicuci juga gitu kan, biar nggak ngendap si bakteri dan lain-lainnya kayak gitu. Aku nggak tahu sih ini termasuk kekurangan atau bukan, tapi bisa dibilang iya juga ya, karena kayak kita punya kayak jadi kesadaran lebih tinggi lagi untuk habis dipakai harus cepat dicuci nih gitu, karena harus dipakai lagi kan, kayak gitu. Nah terus nah ini juga aku nggak tahu nih masuk ke kekurangan atau bukan, tapi ada waktu-waktu dimana aku masih menggantikannya dengan pembalut konvensional. Kayak waktu KKN. Jadi waktu KKN itu kan aku udah ngerti nih di awal, posisi KKN itu kan kita rame-rame, kamar mandinya juga harus bagi-bagi sama teman-teman yang lain, kita ramean gitu kan. Dan waktu itu aku udah mikir, ini nggak tahu nih kondisi di sana kayak gimana gitu kan. Jadi waktu itu aku milih untuk bawa pembalut konvensional aja dan nggak pakai si men's pad ini untuk karena aku ngerasa itu darurat ya, karena kayak di situ kan lebih pentingin kepentingan bersama daripada kepentingan aku sendiri gitu. Jadi kalau aku lebih banyak ngabisin waktu di kamar mandi, buang-buang air di situ juga, kayak itu kan gak milik pribadi gitu. Jadi para teman-teman yang lain nunggu juga. Jadi aku mikirnya ya udahlah, untuk kali ini di bulan ini aku pakai pembalut konvensional aja gitu. Paling juga kayak kalau misalnya pergi tuh ya, tapi kayaknya selama ini cuman itu doang sih kendalaku gitu. Cuman waktu di KKN itu aja aku pakai pembalut konvensional lagi gitu. Nah tahun ini aku berencana untuk
tambah atau ganti sih sebenarnya lagi ya, karena ini juga umurnya udah lama banget kan kayak gitu. Jadi aku berniat beli lagi, dan sekarang aku lihat udah banyak banget variasi yang jual men's pad ini gitu. Udah banyak merek, udah banyak model. Dia kan banyak coraknya ya, banyak modelnya. Jadi teman-teman tinggal cari aja di marketplace gitu ya. Terus kalau misalnya review sendiri juga, atau mungkin nanti aku bikin videonya juga setelah aku beli yang baru kayak gitu. Nah, jadi itu aja di video kali ini. Aku cuma mau share penggunaan aku pakai men's pad. Semoga berguna juga untuk teman-teman. Nah, belakangan ini kan lagi rame tuh soal banyak yang udah pakai men's cup. Men's cup itu kan bentuknya yang kayak cup gitu kan dia. Jadi yang langsung dimasukin gitu. Nah, aku takut tuh kalau yang itu, kayak belum berani. Nah, aku masih nyamannya pakai si men's pad ini aja. Nggak tahu deh nanti kalau mungkin udah nikah kita coba gitu. So, ya itu aja yang mau aku bagiin di video kali ini. Terima kasih udah nonton.